Tadi balik lagi ke ini, UU TPKS setelah 2 tahun 2 tahun ya? 2 tahun, 2022 disahkan, sudah berjalan 2 tahun. Ada kelihatan progresnya Mbak Mel? Kelihatan tuh Implementasinya? yang pada mensah-sahkan pada dapat duit kan. Aku diem deh. Gue tuh sebenarnya ada ya, sebenarnya dalam beberapa hal ada, tapi then again terus kan muncul yang baru-baru juga kan gitu kayak yang Yes. ya itu tadi salah satunya yang paling menjebak itu ITE. Iya. Lo berhak melapor, pelapor kena gitu kan. Ya buat gue undang-undang kita sebenarnya tuh udah lengkap Mbak. Undang-undang kita tuh sebenarnya cukup, pengawasannya kagak ada dalam banyak hal. Gini, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, walaupun gue berat dalam beberapa hal ya pada saat kita ngomong yang soal aborsi ini itu segala macam, tapi ya paling nggak undang-undangnya udah ada. Terima kasih gitu daripada kita ngomong perlindungan pekerja rumah tangga 18 tahun sampai sekarang kan belum sah-sah. 18 tahun kita ngawal itu. Sampai hari ini belum ada sah-sahnya gitu. Ya oke, kemajuan bisa sah. Sekarang tolong pengawasannya. Karena pembuat undang-undang itu membuat undang-undang itu kayak kita bikin target. Lo jadi satu pasal, harga lo segini. Lo buat nah, sekarang udah ada. Tolong diawasin. Yang kemarin pada ikutan demo, tolong dibaca satu-satu. Banyak kok yang nggak baca juga. Cuma ikutan karena, ayo perempuan gitu. Dibaca satu-satu, tolong kita yang jadi monitornya. Lo cuman euforia kemarin, lo nggak jadi monitor, lo nggak baca satu-satu juga, ya nggak akan ada kemajuan. Cuman akan ada aja tuh undang-undang sebagai proyek yang harus dijadikan. Kan mereka dikasih target, dalam 5 tahun lo harus menciptakan berapa ini jadi itu sebagai target. Tapi bagus ada, tolong dimonitor. Mereka tuh duduk situ kan gaji kita loh, itu yang kadang-kadang pola pikirnya mesti dibalik juga. Harusnya gimana Mbak? Lah kan kita yang gaji mereka. Gue selalu ngomong, pada saat kemarin teman-teman kita pada ribut pilpres ini itu segala macam, lo ngapain ributin pilpres sih? Suara rakyat di mana? Gue aja yang kecil di Jerman tahu. Suara rakyat emang presiden bukan. No yang duduk di gedung kodok tuh. Ya kan bukan presiden loh. Suara kita yang mana? Pileg. Pileg kan. Lu pada ribut sama aduh nih ini paslon 3 biji ini yang mana ya gitu. Yang kecil-kecil itu yang lo gaji. Itu yang ngerjain undang-undang lo. Itu yang akan jadi suara lo. Itu yang mesti lo fokus. Iya kan? Yang tiap kali main Candy Crush lah, yang tidur lah, yang apalah. Lah itu. Lu dikejar pajak telat bayar sehari aja udah kayak utang sama kreditan tukang panci komplek, ribut banget gitu. Iya, pelaku kekerasan juga ada di situ. Ya itu dah. Iya. Nah kita fokus sama itu. Gue kan pengen ngomong sama teman-teman gue, lu yang pada ikut konser 3 ini semuanya, lu datengin tuh konsernya, pakai kaos udah kayak belang bonteng, lo tau gak segala dipakai. Gue mau cinta Indonesia, gila kalau aja lu nggak tahu siapa. Iya. Lu nggak lihat tuh sampai kayak lawak tuh semuanya apa? Aduh ada yang anak dari bodo amat kata gue. Ya kan cucu dari ini pengacara si Anu, aduh kata gue ya Allah udah rusak-rusakin pohon gue. Ya itu yang harus diawasin. Mereka lah yang kita gaji, mereka yang bikin undang-undang itu, mereka yang punya target tuh, lu 5 tahun harus jadi sekian, ya kan gitu kan? Lu harus jadi sekian, lu harus jadi sekian, lu harus jadi sekian. Ya kembali ke TPKS tadi, udah jadi nih. Terus lu senang, yeay rakyat menang. Nah belum lah. Kan kita biasa begitu mbak. Undang-undang ini jadi, yeay gitu. Rakyat menang. Terus besok lu gak ngawasin. Undang-undangnya ada, bagus. Undang-undang kita sebenarnya udah banyak dan lengkap mbak. Tapi pengawasan itu biasanya gak berjalan. Iya benar. Siapa yang mengawasin orang-orang di gedung itu? Kita. Loh, sekarang kita udah dikasih kemudahan loh. Itu bahkan ada CCTV yang kita bisa akses secara publik. Di setiap ruang rapat itu loh. Lakuin gak? Jangan cuma euforia pilpresnya. Lah, presiden juga nurut sama mereka. Iya benar. Iya, dia lagi ribut kursi lah. Inilah, itulah. Iya kan? Makanya lo pada gitu. Ntar ada isu gitu, presiden tidak peduli pada gini-gini. Aduh, bukan urusan presiden. Tentu. Gedungnya paling canggih. Berapa ratus orang dalam situ. Itu yang mesti diawasin. Awasi mereka. So, undang-undang itu udah ada, bagus. Ada kemajuan, ada. Jadi akhirnya.
Terus udah rakyatnya bubar habis pesta. Rakyat menang. Awasin, jangan ditinggal. Gimana setelah disahkan itu kan Ketua DPR Mbak Puan itu kan mengingatkan agar segera membuat turunannya. Dan itu juga nggak, Enggak. sampai sekarang kan nggak Karena tahu kita juga. kan, kita tuh orang Indonesia tuh kayak orang doyan party, tau gak lo? Party ini kelar. Iya kan, ditinggal. Nextnya apa nih Apa, gitu. iya. Iya. By moment gitu Iya, ya by Mbak. moment, momentum. Doyan banget momentum gitu maksud gue. Udah abis tuh pindah gitu. Gitu. Lupa sama yang ini nggak diawasin. Makanya reformasi bisa dikorupsi. Makanya iya kan, lupa oh yang ini. Makanya orang kita tuh kan gampang banget di divert. Iya. Ada, makanya kalau ada satu keributan apa, gue pasti gini, ini apa yang disahin besok? Orang kita tuh kan bisa belok tuh nggak sih? Wah rame gitu. Awasin. Undang-undangnya udah ada, tolong diawasin. Jangan cuma bisa teriak, diawasin. Oke, baik. Mbak Mel, ini pertanyaan closing spesial di Hari Perempuan Internasional. Jadi udah ngomongin woman support woman. Sebenarnya itu sih Mbak, bukan daripada ya, lagi penting untuk diingatkan gitu. Pesannya Mbak Mel about woman support woman, how to membangun bahwa ternyata support perempuan dengan perempuan itu penting loh. Pertama jaga perempuan di sekitar kita. Tuh dulu, jaga. Kayak kita mau dijaga kayak apa sih? Kita mau dijaga tuh dengan dipuji, dengan digandeng, dengan dipeluk, dan dikasih tahu hal baik. Lakukan itu ke sekitar kita. Dan yang bisa melakukan dan paham rasanya kita tuh ya sesama perempuan gitu. Sayangnya kebanyakan kebijakan masih diwakili oleh laki-laki. Perempuan juga ditaruh cuma untuk syarat minimum angka yang ada di pemerintahan. But ya nggak heran, perempuannya juga tidak believe in themselves bahwa kita tuh hebat, kita bisa, kita keren, kita pintar, kita mampu. So when you do that, perempuan tuh, kondisi begini aja perempuan masih kuat loh. Kondisi gini Ya tuh kondisi gimana? kita masih suka dilecehkan, undang-undangnya belum jelas, masih suka Iya. gitu. Perempuan tuh masih hebat, masih bisa dibilang hebat gitu. Apalagi kalau kita saling menguatkan perempuan. Kalau sampai ada perempuan menjatuhkan perempuan, itu pasti perempuan yang sangat insecure. Perempuan yang sangat insecure, dan please ke psikiater karena lo pasti punya masalah sendiri juga gitu. Cuman perempuan itu hebat, titik. Kalau enggak, gini deh, kalau enggak Tuhan enggak akan ngasih mens, hamil segala macam ke perempuan. Itu dikasih ke kita karena kita kuat, karena kita bisa, karena kita hebat. Dan sekarang tidak akan ada kemajuan di Indonesia, baik undang-undangnya, baik soal di medsos, dari kecil atau besar, kalau tidak perempuannya sama perempuan menguatkan dan support perempuan. Support apa? Gue harus turun nih tanggal 8 besok. Enggak juga, gerak dong. Cukup ya itu tadi. Lu buat apa ikut demo tapi yang ketemu teman perempuan ditanya duluan, lu gemukan ya? Bisa dimulai dengan hal kecil. You look good. Lu fresh deh. Selecak apapun teman kita gitu. You know, those little things akan membantu kok. Dan satu lagi, kalau lo ngelihat hal kekerasan itu nggak harus lihat perempuan dipukulin. Tapi lihat ada satu perempuan mungkin di kelas, dikacarin atau dibully atau apapun lah, pakai bahasa kecil atau hal besar di sekolahan. You know, itu yang orang yang mesti lo gandeng. Laporin. Karena lo diem, sama aja lo support si bully. Laporin, omongin, kuatin orang. Gitu sih. Digebugin, oh nggak boleh ya, itu yang Mbak Mel. Kadang-kadang enggak, tapi gue suka selengkat diem. Ayo lewat, selengkat gitu. Jahil banget. Karena nggak kelihatan, selengkat, jatuh, ya Allah jatuh. Ayo oke gitu kan, tapi gue tanya, ayo oke gitu. Tapi Mbak satu lagi di terakhir. Jam 10 juga nggak apa-apa Mbak. Gue santai. Paling ngedit pusing. Dari perempuan dan perempuan itu kan ada yang namanya tuh persaingan gitu loh Mbak. Yang nyetain siapa? Ya perempuan itu sendiri dong. Makanya tadi pesan gue adalah ini. Gue juga nggak tahu mesti kasih pesan apa, tapi gue ngomongin kan gini. Lu tuh mau di-treat kayak gimana sih sebagai perempuan? Itu yang lo lakuin ke orang. Oke. Makanya tadi pesan gue itu. Ya, lu mau kasar sama perempuan lain, ya udah, tapi lu jangan marah dikasarin ya. The whole idea tentang HAM juga itu kan. Lo nggak usah jadi S3 untuk dapat menjadi profesor HAM untuk paham. Di jewer tuh nggak enak ya, jadi jangan jewer. Iya. Sesederhana itu kok baliknya.
Lu nggak suka dipermalukan depan umum, ya jangan permalukan orang depan umum. Oke. That's it. Dan apa yang sensitif, menyenangkan atau tidak menyenangkan buat perempuan, kan perempuan yang tahu. Ya udah, don't do things yang lu nggak suka diperlakukan ke lu. Do things lu nggak suka, baru nyampe lu berasa cakep nih gitu kan, berasa cakep dandan 3 jam gitu, duit lu habis, gaji beli baju baru, lu seneng nggak teman lu datang nanya itu baju enak di lu deh. Oke. Jangan tanya gitu ke orang. Awal tidak pedenya perempuan itu kan karena diciptakan oleh perempuan itu sendiri. Yes. Mungkin kebanyakan perempuan yang begituin perempuan, sehingga perempuan tadi itu dapat laki kayak udah bersyukur banget. Oke. Karena gue percaya, gue gendut, gue jelek, gue apa gitu. Dong, pasti diciptakan sama perempuan. Lingkungan juga sangat-sangat Yes. berpengaruh ya. Yes. Emang sulit jadi perempuan tuh, sulit-sulit gampang ya, Mbak Mel. Balik ke kita aja sih. Kalau bacot lo ini bisa gampang gitu. Karena kan ada juga, ya ini ngobrol lagi nih dikit deh. Banyak cuma apa-apa. Kayak editor udah anjir gitu. Ada istilah apa ya? Perempuan cantik tuh selalu dapat privilege tersendiri gitu. Good, use it. No, tapi kan maksudnya ada juga yang memang dinilai oleh lingkungannya, Society. ya lu nggak cantik, ya lu nggak dapat privilege gitu. Kan nggak enak juga kita sebagai perempuan Emang nggak enak, tapi lu mencoba menabrak kata-kata dan budaya yang udah ada ribuan tahun, kayak aturan kalau lebaran minta maaf, ya kalimat pertama harus keluar pada lebaran adalah maaf lahir batin, kalimat kedua harus keluar dari mana pacarnya, ya kan kayaknya, ya lu coba menghapus sesuatu yang udah ada jutaan tahun susah, mendingan lu pertama nggak ikut-ikutan mengkategorikan orang itu, kedua ya untuk kategori orang yang mungkin tidak mendapat privilege itu, kuatkan apa? You're very smart, pasti dia ada kelebihannya kok. Okay. Cewek yang cakep-cakep banget kan tolol biasanya, tenang aja. Suruh gue Ya udah. Bukan nggak ada orang tolol ya, nggak ada orang jelek. Karena gue percaya di kepala gue nggak ada orang jelek, nggak ada orang jelek, nggak ada orang tolol, nggak ada apa gitu. Pasti ada kekurangan, ada kelebihannya gitu. Gitu. Jadi ya udah sharpening kelebihannya mereka. Ya kan kayak gue nggak akan pernah masuk industri yang sampai gimana karena gue menolak makan sebatang wortel doang sehari sampai sekurus menggingking gitu, gue nggak mau gitu. Okay. Ya gue jelek di industri, ya bodo amat, ya mari kita kuatkan otak. Ngerti gak sih gitu? Iya. So, pasti setiap orang punya plusnya. Tuhan sebaik itu kok. Tuhan sebaik itu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Mel. Ini boleh kan? Seru banget. Tapi karena waktunya sudah mepet juga, jadi ya berakhir juga wawancara khusus saya dengan Mbak Melanie. Sebenarnya masih banyak juga yang diceritain, karena banyak curhat juga nanti bisa disampaikan. Gitu. Ya buat teman-teman surau.com, terima kasih sudah menyaksikan wawancara khusus surau.com. Jangan lupa masih banyak program-program menarik lainnya di surau.com. Saya Ria Rizky pamit dan Mbak Melanie pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.